Salam, salam sejahtera, sehat dan semangat dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, kita bertemu kembali oleh anugerah Tuhan. Haleluya. Kasih setia Tuhan selalu baru dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah jemu-jemu meninggalkan kita. Dia selalu mau kita ada bersama dengan Dia. Saya percaya juga, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dimanapun berada, saudara ada di dalam kasih Tuhan. Hari ini kita berbicara tentang Allah peduli dalam kehidupan kita. Allah peduli dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan tidak peduli, Bapak Ibu Saudaraku, Dia tidak mungkin datang ke dunia ini. Dia tidak mungkin datang dalam kehidupan saudara. Dia tidak mempedulikan apakah saudara mendapatkan kehidupan yang baik atau kehidupan yang buruk. Dia tidak peduli itu. Tetapi karena Dia peduli dalam kehidupan kita, untuk itu Allah datang. Dia datang melalui anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Bahkan ayat yang luar biasa yang tidak asing lagi di dalam Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia memberikan anaknya, Dia mengaruniakan anaknya kepada kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kepedulian Allah dalam kehidupan saudara dan saya tidak seperti kepedulian dunia. Dunia ini menghendaki kita supaya kita gagal dalam rencana Allah. Iblis berencana juga supaya kita gagal dalam rencana Allah. Maka tidak salah kalau Yohanes 10 ayat 10 berkata, iblis itu hanya datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi ayat berikutnya dilanjutkan bahwa Yesus memberikan kita kehidupan yang berkelimpahan. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan peduli dalam segala kehidupan kita. Maka janji firman-Nya berkata kepada kita bahwa di dalam pergumulan kehidupan kita, dalam perjalanan hidup kita, mungkin tidak mulus Bapak Ibu Saudaraku. Tidak seperti yang kita pikirkan. Tetapi lihatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Alkitab berkata Bapak Ibu Saudaraku, nah kalau kita lihat Yesaya pasal 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kepedulian Allah dalam kehidupan kita sangat serius Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Tidak seperti kepedulian kita kepada sesama kita. Haleluya. Kepedulian Allah ini serius sekali Bapak Ibu Saudara. Haleluya, luar biasa. Jadi artinya Bapak Ibu Saudaraku, Dia mau kita ini ada bersama dengan Dia. Dia mau kita ini tidak binasa. Dia mau kita ini tidak mengalami hal-hal yang yang buruk. Dia mau Dia terlibat di dalam kehidupan kita. Di dalam kelemahan kita sekalipun, Tuhan mau datang kepada kita Bapak Ibu Saudara. Dia mendengar doa kita. Maka tidak salah Bapak Ibu Saudaraku, haleluya. Kalau dalam Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11, di situ ada disampaikan kepada kita kata firman yang menguatkan. Dia begitu menunjukkan bahwa Dia adalah pribadi Allah yang mau dekat kepada kita. Dia berkata apa Bapak Ibu Saudaraku? Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Perhatikan baik. Jadi Dia adalah Bapa yang baik, Bapa yang peduli. Waktu kita datang kepada Tuhan, kita minta, maka Dia akan memberikan kepada kita Bapak Ibu Saudaraku. Dan bukan hanya itu saja. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, hati Tuhan 24 jam kepada kita Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Kapan saja engkau mau datang kepada Tuhan, Dia peduli kepadamu. Dia tidak seperti manusia Bapak Ibu Saudaraku. Wah, Dia tidak mau mengatakan, "Waduh, aku lagi sibuk, aku lagi bekerja, aku lagi banyak pekerjaan, aku banyak kesibukan." Dia tidak akan menjawab itu kepada kita Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Dia akan datang kepada kita dan Dia akan mendengarkan kita Bapak Ibu Saudaraku. Waktu kita membuka hati kita kepada Dia, Dia akan menunjukkan siapa dirinya yang sesungguhnya Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini di tengah pandemi ini, kita tidak tahu kapan akan berakhirnya. Tetapi saya mau sampaikan bagi Bapak Ibu Saudara bahwa Allah kita adalah Allah yang peduli dalam kehidupan engkau. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Tidak ada satu pikiran yang jahat dalam kehidupannya tentang engkau. Bahkan Dia berkata, Dia menciptakan engkau sempurna sejak dalam kandungan ibu saudaraku. Dia sudah punya rencana yang luar biasa. Rencananya apa? Rencana keselamatan. Rencananya apa Bapak Ibu Saudaraku? Rencana damai sejahtera, penuh
penuh dengan pengharapan. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudaraku, maka engkau datang kepada Tuhan? Karena Tuhan mau peduli kepadamu. Jadi kalau kita tidak mau datang kepada Tuhan, Tuhan juga tidak memaksa kita Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Tuhan tidak pernah memaksa kita. Dia memberikan hak kebebasan kepada kita. Dia adalah Allah yang peduli. Maka tidak salah dia berkata, ya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apapun kondisi dan keadaanmu hari ini, saya mau sampaikan bagi Bapak Ibu Saudara, jangan takut untuk datang kepada Tuhan. Undang dia dalam kehidupanmu, karena dia mau peduli dengan keadaanmu saat ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat rencana indah-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau Tuhan Bapa yang peduli, Bapa yang penuh kasih, yang ingin Tuhan menyelamatkan kami. Bukan hanya ingin, Engkau mau menyelamatkan kami supaya kami Tuhan terselamatkan, supaya kami Tuhan ada di tempat yang Tuhan Engkau sediakan bagi kami, supaya hidup kami berkenan di hadapan Tuhan, supaya kami Tuhan terus Tuhan memuliakan nama Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah namamu Tuhan. Engkau Allah yang begitu baik kepada kami, dan Engkau tidak pernah menjaga jarakmu kepada kami. Engkau mau mendekat kepada kami. Saat ini Tuhan, bila lewat firman Tuhan ini, kami dikuatkan kembali, dan kami mendapatkan terobosan demi terobosan dalam kehidupan kami. Kami akan keluar sebagai pemenang dalam situasi dan keadaan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya katakan bersama-sama, amin.